Tentara bayaran Putin yang kobarkan perang berdarah di perbatasan NATO di balik kelompok Wagner. Sebelum pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin melintasi perbatasan Ukraina pada 24 Februari lalu, operasi dari kelompok Wagner yang samar-samar telah menembus pertahanan Ukraina yang merupakan dasar bagi serangan Rusia. Grup Wagner dihentikan dengan tentara bayaran swasta seperti kontraktor militer Amerika Blackwater atau hasil eksekutif yang berbasis di Afrika Selatan. Biasanya perusahaan-perusahaan itu bersedia menjual layanan mereka kepada penawar tertinggi. Namun The Wagner Group hanya bekerja untuk satu kliennya saja, yakni Putin. Atas perintah Putin, organisasi paramiliter itu telah melakukan kekejaman yang mengerikan di seluruh dunia. Hanya dalam satu konflik, yakni Perang Saudara Republik Afrika Tengah atau CAR, infrastruktur yang didukung Rusia ini diyakini terlibat dalam 103 dugaan kejahatan perang, termasuk penyiksaan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Pada Februari, seorang wanita berusia 20 tahun di CAR mengklaim beberapa tentara bayaran Rusia telah menculik dan memperkosanya. Mereka menyiksa sayap seperti binatang, itulah katanya. Dalam insiden ini, pria yang diyakini berasal dari grup Wagner menembakkan tanpa pandang bulu ke kerumunan warga sipil yang berlindung di sebuah masjid. Mereka tidak mencoba mencari tahu siapa pemberontak dan siapa warga sipil, kata seorang saksi mata. Mereka ini membunuh orang, lanjutnya. Sementara beberapa operator grup Wagner adalah mantan militer, banyak lainnya adalah mantan narapidana dengan sedikit atau tanpa pelatihan atau pengalaman militer. Tapi mereka tertarik dengan uang. The Times melaporkan bahwa bayaran tentara bayaran Wagner Group di Suriah kira-kira 6 kali upah rata-rata di Suriah. Meskipun ada banyak bukti bahwa grup Wagner telah mengambil bagian dalam banyak konflik di seluruh dunia, termasuk Suriah, Sudan, Republik Afrika Tengah, dan di tempat lain. Namun tidak ada kantor pusat terdaftar untuk organisasi tersebut, dan tidak ada secara resmi. Namun berlepasan dari itu, kelompok tersebut telah menjadi aset berharga bagi Putin. Pemerintah Rusia telah melakukan Wagner dan perusahaan militer swasta lainnya berguna sebagai cara untuk memperluas pengaruhnya di luar negeri tanpa visibilitas dan campur tangan pasukan militer negara serga terhadap sebuah laporan dari pusat studi strategis dan internasional. Pada 2018, sebuah detasmen sekitar 30 tentara elit AS menjaga pabrik gas Suriah. Rusia membantah bertanggung jawab atas apa yang mereka sebut pasukan pro-Assad. Komando tinggi Rusia di Suriah meyakinkan kami bahwa itu bukan rakyat mereka, kata Menteri Pertahanan Jim Mattis kala itu. Begitu dia menentukan bahwa kelompok besar penyerang berbahasa Rusia didukung oleh 3 tank T-72. Buatan Rusia, Sekretaris Maris mengatakan kepada Jenderal Charles F., Ketua Kepala Staf Gabungan, bahwa para penyerang baru dimusnahkan. Sementara US disebut kala dalam segi jumlah tentara Syria besar-besaran, Rusia diperkirakan memiliki sekitar 500 tentara bayaran. Selain itu, mereka memiliki pesawat tempur F-15 dan F-22 drone Reaper, dan bahkan bom B-252 besar untuk membantu menahan serangan Rusia. Dokumen yang diperoleh The New York Times memperkirakan bahwa hingga 300 orang dari pasukan pro-rezim terbunuh. Dibutuhkan pasukan elit Amerika dan pesawat canggih untuk mengalahkan 500 tentara bayaran. Apa jadinya bila mereka harus menghadapi 5.000? Transin Machev, seorang profesor tragedi Cotton, kepada The Times. Operator Wagner Group telah berada di Ukraina selama bulan-bulan sebelum invasi dan pakar Rusia Mikhail Sergeyev mengatakan bahwa perhatian Putin selanjutnya dapat beralih ke Finlandia atau Swedia. Apa kemungkinan bahwa penjaga depan pasukan pribadinya sudah berada di Swedia untuk mempersiapkan jalan operasi militer berikutnya? Inilah momen horor saat Rabu, regu pembunuh mematikan Putin menembaki sebuah gedung bertingkat tinggi di Mariupol. Rekaman propaganda menunjukkan sekelompok pejuang Chechnya bersenjata lengkap meledakan gedung yang tampak dalam kebutuhan sengit. Klip yang dikatakan telah direvisi oleh Panglima Perang pro-Putin, Chechnya Ramzan Kadyrov,
dimulai dengan penunjukan para pejuang berkumpul di Gang Mariupol dengan latar belakang musik patriot pada Leopard-Design. Itu berlanjut dengan menunjukkan para tentara bayaran mengendar sebuah bangunan di kota dibom dari belakang sebuah tank sebelum dengan aneh bau tentara yang muncul untuk melaksanakan wanita dan anak-anak. Itu terjadi setelah pasukan Putin menggabung sebuah teater di Mariupol yang dikatakan melindungi orang-orang ketakutan, meskipun kata-kata anak-anak ditulis lindung gedung. Kabar salin dari 2 hari lalu menunjukkan kata anak-anak yang ditulis dalam huruf putih besar dalam bahasa Rusia di bagian dalam depan dan belakang gedung dan berpesan teknologi luar angkasa Mesar. Sekarang dikhawatirkan ratusan keluarga Ukraina melapari kelaparan masih tergagap di bawah runtutan yang diledakan. Layanan seharusnya membantu, malah dihancurkan. Layanan penyelamatan di utilitas dihancurkan secara fisik. Dia menambahkan bahwa tanpa penyelamatan cepat, itu berarti bahwa pesawat peselamat dari pengeboman akan mati di bawah runtuhan teater atau sudah mati. Mariupol sedang diserang selama lebih dari 2 minggu dalam sudah lingkungan setelah berubah menjadi gurun. Rekaman drone yang mengejutkan menunjukkan kehancuran total di kota yang terkebun di mana ribuan orang tewas. Seorang pendukung setempat berkata, Mariupol sekarang benar-benar seperti neraka. Lainnya melaporkan melihat 22 pesawat menjatuhkan 200 bom hanya dalam 1 hari. Palang Merah mengatakan, kota itu berada di tengah mimpi buruk yang terbangun. Perang Rusia di Ukraina yang bergerak lambat memasuki minggu ketiga. Pimpinan Rusia Vladimir Putin dikabarkan mencari seseorang untuk disalahkan. Laporan muncul bahwa Jenderal Roman Gavrilov, wakil kepala unit Rasgaravida Rusia, telah ditangkap oleh Dinas Keamanan Federal Federasi Rusia atau FSB yang ditakuti. Alasan penangkapan Gavrilov tidak segera jelas. Melansir Daily Star pada Kamis, satu sumber yang dikutip dari Christo Gores dari penelitian mengatakan tuduhan itu adalah pemborosan bahan bakar. Sementara tuduhan yang lebih serius adalah tentang kebocoran informasi, perintah yang menyebabkan hilangnya nyawa. Seorang kabar Rusia sudah melaporkan bahwa Putin mengerahkan pasukan khusus Rasgaravida, layanan pasukan pengawal nasional Federasi Rusia, ke dalam perang melawan Ukraina, dan mencatat jumlah korban yang telah diterima unit tersebut. Perkiraan jumlah korban total Rusia sangat bervariasi. Menurut sumber resmi Kremlin, hanya 498 prajurit Rusia yang tewas dalam invasi ke Ukraina.